kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat selalu ya. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai teori atom. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Yang pertama adalah teori atom Demokritus. Demokritus adalah seorang filsuf dari Yunani. Menurut Demokritus, jika sebuah batu dibelah menjadi dua, kemudian setiap hasil pembelahan dibelah lagi menjadi dua, dan kemudian setiap hasil pembelahan dibelah kembali, dan seterusnya hingga tidak dapat dibelah lagi, maka setiap belahan batu tersebut memiliki sifat yang sama dengan batu asalnya. Di sini saya gambarkan batu yang dibelah hingga bagian yang terkecil, maka sifat batu yang terkecil ini akan sama dengan sifat batu semula atau awal. Oleh sebab itu, Demokritus menyebut bagian dari belahan batu yang paling kecil itu dengan istilah atomos. Istilah atomos berasal dari kata a yang artinya tidak dan tomos yang artinya potong. Maka atomos berarti tidak dapat dipotong atau tidak dapat dibagi. Atomos yang kemudian dikenal dengan istilah atom digunakan untuk menyatakan keberadaan partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Berikutnya adalah teori atom Dalton. Teori ini dikemukakan oleh John Dalton, seorang ahli kimia berkebangsaan Inggris. John Dalton mengemukakan teorinya tentang atom, yaitu menurutnya materi terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Semua atom dari unsur kimia tertentu mempunyai massa yang sama, begitu pula sifat-sifat lainnya. Saya gambarkan di sini ada sebatang besi. Kita tahu ya, besi itu memiliki lambang unsur Fe. Jika dibagi hingga bagian yang terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, maka setiap bagiannya memiliki sifat yang sama. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Saya gambarkan di sini ada unsur besi dan ada unsur emas. Unsur besi tersusun atas atom-atom besi, dan unsur emas tersusun atas atom-atom emas. Atom besi dan atom emas memiliki sifat yang berbeda. Atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsur yang berbeda melalui penggabungan atom-atomnya dengan perbandingan yang sederhana. Contoh, saya tuliskan di sini, air dengan rumus kimia H2O merupakan penggabungan dari atom H dan atom O dengan perbandingan H berbanding O sama dengan 2:1, di mana H adalah atom hidrogen dan O adalah atom oksigen. Contoh lain ada karbon dioksida dengan rumus kimia CO2 yang merupakan penggabungan dari atom C dan atom O dengan perbandingan C berbanding O sama dengan 1:2, di mana C adalah atom karbon dan O adalah atom oksigen. Teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton dikenal dengan teori atom Dalton.
Kemudian, Dalton memodelkan atom sebagai bola pejal yang tidak bermuatan. Di sini ada gambar model atom Dalton yang merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Berikutnya adalah teori atom Thomson. Teori ini dikemukakan oleh J.J. Thomson, yaitu seorang fisikawan Inggris. Pada tahun 1879, Joseph John Thomson menemukan suatu partikel yang bermuatan negatif yang sangat lebih ringan daripada atom melalui percobaan sinar katoda. Selanjutnya, partikel yang bermuatan negatif ini dinamai dengan elektron. Berdasarkan penemuannya tentang elektron, maka Thomson mengemukakan hipotesisnya, yaitu karena elektron bermuatan negatif, sedangkan atom secara keseluruhan bermuatan listrik netral, maka haruslah di dalam atom ada muatan listrik positif yang mengimbangi muatan elektron tersebut. Berdasarkan hipotesisnya, Thomson mengusulkan suatu model atom, yaitu yang dikenal dengan nama model atom Rothy-Kismis. Ini gambarnya. Ini adalah model atom Thomson. Menurut Thomson, atom berbentuk bola pejal bermuatan positif yang homogen. Elektron yang bermuatan negatif tersebar di dalamnya seperti kismis yang tersebar dalam roti. Penemuan elektron oleh Thomson menyebabkan para ahli semakin yakin bahwa atom tersusun oleh partikel-partikel subatom yang lebih kecil ukurannya dari atom. Pada tahun 1886, Eugene Goldstein telah melakukan percobaan dengan memodifikasi tabung sinar katoda. Dari percobaan itu, ia menemukan adanya sinar yang arahnya berlawanan dengan sinar katoda, di mana sinar katoda sendiri partikelnya bermuatan negatif. Sinar yang ditemukan oleh Eugene Goldstein tersebut disebut dengan sinar kanal. Pada tahun 1898, Wilhelm Wien menunjukkan bahwa sinar kanal yang telah ditemukan oleh Eugene Goldstein merupakan partikel yang bermuatan positif dan selanjutnya disebut dengan proton. Penemuan elektron oleh Thomson dan penemuan proton oleh Goldstein menimbulkan pertanyaan bagaimanakah kedudukan masing-masing partikel tersebut di dalam atom. Maka, selanjutnya Ernest Rutherford dan timnya yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden melakukan penelitian lebih lanjut. Berikutnya adalah teori atom Rutherford. Teori ini dikemukakan oleh Ernest Rutherford, seorang ahli fisikawan dari Inggris. Ernest Rutherford beserta timnya melakukan eksperimen yang dikenal dengan penghamburan sinar alfa oleh lembar tipis emas. Berdasarkan hasil percobaannya, menunjukkan sebagian besar atom adalah ruang kosong.
adanya sesuatu yang bermuatan positif yang dapat membelokkan partikel alfa. Adanya sesuatu yang sangat kecil dalam atom yang masanya terpusat, yang belakangan disebut sebagai inti, yang menyebabkan sinar alfa terpantulkan. Dari fenomena yang teramati pada percobaan tersebut, Rutherford mengusulkan suatu model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford. Ini gambarnya saya tunjukkan. Ini adalah gambar model atom Rutherford, di mana atom tersusun atas inti, kemudian ada partikel proton di dalam inti, dan ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif, dan hampir seluruh massa atom berpusat pada inti. Elektron beredar mengelilingi inti. Jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron, sehingga atom bermuatan netral. Sebagian besar ruangan dalam atom merupakan ruangan kosong. Pada penelitiannya, Rutherford menemukan suatu kejanggalan, yaitu pada perbandingan massa atom hidrogen dan massa atom helium yang menunjukkan perbandingan angka 1:4, di mana atom hidrogen sendiri memiliki 1 proton dan atom helium memiliki 2 proton. Jika dikaitkan dengan percobaan sebelumnya, di mana Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan hampir seluruh massa atom berpusat pada inti, maka seharusnya perbandingan massa atom hidrogen dan atom helium adalah 1:2. Karena ditemukannya kejanggalan pada perbandingan massa atom hidrogen dan helium, maka Rutherford dan timnya meyakini bahwa ada partikel lain di dalam inti atom. Maka, pada tahun 1932, dugaan adanya partikel lain tersebut dapat dibuktikan oleh James Chadwick melalui percobaan hamburan partikel alfa terhadap logam boron. James Chadwick menemukan bahwa partikel alfa yang ditembakkan pada lapisan logam boron membuat logam boron memancarkan sinar yang serupa dengan gelombang elektromagnetik yang tinggi. Sinar tersebut tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Hal itu menunjukkan bahwa sinar tersebut merupakan partikel netral yang mempunyai massa sedikit dan lebih besar dari massa proton. Partikel netral ini selanjutnya dikenal dengan neutron. Berdasarkan penemuan oleh Rutherford dan James Chadwick, dapat disimpulkan bahwa di dalam inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang bersifat netral dengan massa yang hampir sama. Saya gambarkan di sini model atomnya. Ada inti, kemudian ada partikel bermuatan positif di dalam inti yang dikenal dengan proton. Ada partikel bermuatan negatif yang dinamakan dengan elektron yang bergerak mengelilingi inti. Dan ada partikel netral yang di dalam inti yang diberi nama neutron. Pada atom hidrogen hanya memiliki 1 proton di inti, sedangkan pada helium memiliki 2 proton dan 2 neutron di inti, sehingga perbandingan massa atom hidrogen dan helium adalah 1:4. Berikutnya adalah model atom Bohr.
Model atom ini dikemukakan oleh Niels Henrik David Bohr, seorang ahli fisikawan Denmark. Bohr mengemukakan teori tentang atom, yaitu elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, atau dikenal dengan orbit, atau kulit, atau tingkat energi elektron. Elektron yang beredar pada lintasannya tidak memancarkan atau menyerap energi. Lintasan elektron ini disebut stasioner. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Jika elektron pindah dari tingkat energi tinggi ke rendah, maka elektron akan memancarkan energi yang dikenal dengan istilah deeksitasi. Sedangkan jika elektron pindah dari tingkat energi rendah ke tinggi, maka elektron akan menyerap energi yang dikenal dengan istilah eksitasi. Energi yang dipancarkan atau diserap ketika terjadi perpindahan elektron akan terekam sebagai spektrum atom. Berdasarkan asumsi yang dinyatakan oleh Bohr, maka digambarkan suatu model atom yang dikenal dengan model atom Bohr. Saya tunjukkan gambarnya. Di sini ada inti, kemudian ada neutron di dalam inti, ada elektron yang bergerak mengelilingi inti, dan ada proton di dalam inti. Elektron bergerak pada orbit atau lintasan elektron atau dikenal dengan kulit. Lintasan elektron yang terletak paling dekat dengan inti mempunyai energi yang paling rendah. Semakin jauh lintasan elektron dari inti, semakin tinggi tingkat energinya. Elektron akan menempati lintasan atau kulit dengan tingkat energi terendah terlebih dahulu. Lintasan elektron disebut juga dengan kulit. Kulit yang paling dekat dengan inti diberi lambang K, kulit kedua diberi lambang L, kulit ketiga diberi lambang M, dan seterusnya. Setiap kulit terisi elektron dengan jumlah maksimum elektron, yaitu kulit K berisi maksimum 2 elektron, kulit L berisi maksimum 8 elektron, kulit M berisi maksimum 18 elektron, kulit N maksimum berisi 32 elektron, kulit O maksimum berisi 50 elektron, kulit P berisi maksimum 72 elektron, dan kulit Q berisi maksimum 98 elektron. Berikutnya adalah teori atom modern. Tokoh-tokoh yang merumuskan teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum adalah Louis Victor de Broglie, seorang ahli fisika Prancis. Kemudian ada Werner Kurt Heisenberg, seorang ahli fisika Jerman. Kemudian ada Erwin Schrödinger, seorang ahli fisika Australia. Menurut de Broglie, elektron dapat berperilaku sebagai materi atau partikel dan berperilaku sebagai gelombang. Perilaku atau sifat elektron ini dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Elektron bersifat sebagai materi karena elektron dapat menempati ruang dan memiliki massa. Sedangkan elektron bersifat sebagai gelombang karena dalam mengelilingi inti, elektron bergerak seperti gelombang. Karena gerak gelombang elektron dan ukuran elektron yang sangat kecil, maka menurut Heisenberg,
tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan. Tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Pernyataan ini dikenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Suatu daerah di sekitar inti dengan kebolehjadian menemukan elektron disebut sebagai orbital elektron. Orbital berbeda dengan orbit. Orbit menyatakan suatu lintasan elektron dalam mengelilingi inti, sedangkan orbital elektron adalah suatu daerah di sekitar inti dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Orbital digambarkan berupa awan yang tebal tipisnya menyatakan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron di daerah tersebut. Ini merupakan gambaran dari orbital. Erwin Schrödinger mengemukakan bahwa kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Pernyataan ini dikenal dengan persamaan gelombang partikel. Penyelesaian persamaan gelombang partikel oleh Schrödinger akan menghasilkan bilangan kuantum. Bilangan kuantum merupakan bilangan yang dapat menggambarkan ukuran, bentuk, dan arah orbital tempat elektron berada. Berdasarkan teori Schrödinger dan prinsip ketidakpastian Heisenberg melahirkan model atom mekanika kuantum, yaitu sebagai berikut. Ini gambarnya ada inti atom dan ada daerah kebolehjadian menemukan elektron atau dikenal dengan orbital. Posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Elektron bergerak mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu, yang pada teori atom Bohr dikenal dengan istilah kulit. Pada setiap tingkat energi terdapat subtingkat energi, atau dikenal dengan istilah subkulit. Setiap subtingkat energi terdapat orbital, tempat di mana kebolehjadian elektron berada. Demikian materi tentang teori atom. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.